Lamongan, sebuah kota yang berada di bagian utara Pulau Jawa ini terkenal dengan ikonnya yakni bandeng lele. Selain coto Lamongan, salah satu jenis kuliner khas Lamongan yang tidak kalah menarik adalah nasi boran. Kuliner dengan cita rasa yang lezat dan hanya dapat ditemukan di Lamongan. Betul, Lamongan salah satu kuliner Lamongan khas yang sampai saat ini tetap bertahan, ya, baik dari sisi komposisinya, baik sisi penyajiannya, terus masyarakat membelinya itu masih bertahan sampai saat ini. Jadi tetap ya di trotoar itu dengan pakai payung, dengan alas tikar, di sepanjang di trotoar itu. Nasi boran disajikan dengan nasi putih hangat, lauk, sayur urap, empuk, dan peyek. Pilihan lauknya pun beragam, di antaranya ikan bandeng, ikan lele, ikan sili, ayam goreng, tempe, tahu, telur asin, telur ceplok, uretan, jeroan, yang kemudian dicampur dengan sambal pedas asam khas nasi boran. Istilah nasi boran sendiri diambil dari kata boran, yang merupakan wadah nasi yang digunakan oleh para penjual nasi boran. Boran terbuat dari anyaman bambu berbentuk lingkaran di bagian atas dan persegi di bagian bawah dengan 4 penyangga di setiap sudutnya. Sawah mari yang ini. Istilah itu menerima pesanan, bukan produksi banyak enggak. Untuk menghasilkan boran yang berkualitas, diperlukan ketelatenan, ketenangan, dan kesabaran dalam proses pembuatannya. Selain itu, boran juga menambah kenikmatan dan cita rasa dari nasi boran itu sendiri. Soalnya kan nggak sembarang spring lah, milih sing lurus, nggak modelnya nggak lubang-lubang. Kalau nggak lurus kan nyenangin ini kan sulit. Harus tua, nggak tua pol, pokoknya sedang lah. Putri ya nggak mau. Ada anak mantu tapi kurang telaten, kurang tekun, tadi nggak sabaran lah. Ngerutin, ngelusin ini sih, kurang sabar. Emang sing gelem gawe ya sing gawe. Nasi boran pada mulanya muncul sekitar tahun 1945 di Dusun Kaotan untuk upacara desa atau hajatan. Lalu beberapa tahun kemudian mulai diperjualbelikan secara turun-temurun hingga sekarang. Saat ini Dusun Kaotan dijadikan sebagai sentra nasi boran yang mana sebagian besar ibu-ibu di sana berprofesi sebagai penjual nasi boran. Salah satunya Bu Karniti. Beliau adalah seorang penjual nasi boran yang telah berjualan selama 10 tahun terakhir melanjutkan usaha sang ibu. Selama bulan Ramadan, beliau mulai berjualan dari jam 3 sore hingga jam 9 atau jam 10 malam. Iki napa? Iki lento. Lento. Iki sing nasi boran ini. Oh, kenapa Bu? Niku bahannya lento? Tepung terigu. Diparingi napa mawon? Diparingi apa? Pernipan. Oh, nggih. Biar mengembang Ibu. Nasi boran ini sangat menarik karena tidak dapat dijumpai di warung atau tempat permanen lainnya. Nasi boran dijajakan secara lesehan oleh penjualnya di trotoar kota Lamongan. Selain itu, para penjual nasi boran dapat ditemukan 24 jam di Lamongan. Para penjual nasi boran menerapkan sistem shift, jadi ada yang pulang dan ada yang berangkat. Fenomena nasi boran ternyata bukan hanya tentang seporsi makanan bercita rasa lezat, tapi juga tentang segala aktivitas di dalamnya yang menyangkut tradisi turun-temurun di Lamongan. Fenomena inilah yang kemudian menginspirasi dua koreografer asal Lamongan yakni Tri Kristiani dan Ninin Desinta serta Purnomo sebagai penata musiknya untuk menciptakan tari boran.
Sebuah tari yang konsepnya diilhami dari keseharian para penjual nasi boran, mulai dari mengumpulkan bahan masakan, melayani pembeli, hingga selesai berjualan. Tari boran juga mengangkat sisi sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Lamongan. Sajiannya ya hanya ingin menyampaikan apa yang ada dan bagaimana bentuknya boran itu. Dari wujud boran itu apa sampai bagaimana boran itu bisa dijajakan. Semangat, kerja keras, terus kerjasama, melambangkan bahwa orang Lamongan itu seorang yang bekerja keras. Itu Sudah menjadi ekor Lamongan. Masalahnya pertama dulu waktu di festival itu kan juara umum naik ke nasional. Nasional juga juara umum, jadi sampai nasional. Akhirnya dijadikan ikon, di sini sudah direalisasikan. Sudah 3 kali dibuat pelatihan untuk sekolah-sekolah. Jadi setiap tahun juga sudah beberapa kali dimasukkan di alun-alun, banyak anak-anak itu. Jadi sudah seperti tarian memang khas Lamongan ya. itu tadi, tapi sekarang kan seperti ini Mbak, kondisinya memang dengan pergeseran zaman, dengan kemajuan zaman, akhirnya anak-anak muda sekarang kan agak kurang tertarik seperti itu, agak kurang tertarik dengan seni-seni tradisi. Kalau terhadap seni terhadap tarinya ya, saya berharap generasi muda ini mulai mencintailah seni-seni tradisi. Kalau anak Lamongan khususnya ya, pelajarilah, ketahuilah, kenalilah, belajarlah, dan kembangkanlah, seperti itu kalau saya dari sisi seni tradisinya. Kulinernya pun juga seperti itu. Ya, kami berharap masyarakat Lamongan tetap menyukai nasi boran. Ya paling tidak seperti kalian, mereka mau benar-benar menggali, benar-benar datang ke tujuan, tidak hanya mungkin lihat di Google, ambil di situ data-datanya. Jadi kan generasi muda itu biar tahu dari mana benar-benar aslinya itu, terus masih adakah yang benar-benar awal, misalnya yang benar-benar menjual dari awal kan mungkin sudah tidak ada, terus yang itu pokoknya harus benar-benar mau ke daerahnya, itu yang lebih bagus. Jadi tidak hanya sekedar biasanya copy paste, cari sumber, cari data di Google, itu benar-benar bisa mengenal. Kalau hanya lihat di Google kan tidak bisa ngerti, tidak bisa mengenal. Hanya tahu informasi tapi tidak mengerti. Nasi boran dengan segala keunikannya yang hanya dapat ditemukan di Lamongan menjadi daya tarik tersendiri bagi Lamongan, yang jika dimanfaatkan akan sangat potensial untuk dijadikan sebuah wisata yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kontribusi dari para pemegang kepentingan dan masyarakat Lamongan sendiri untuk turut aktif mempromosikan dan menjaga keberadaan nasi boran ini, baik dari segi kualitas makanannya ataupun kelestarian keseniannya.